Halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama kita dari podcast Suara-Suara yang Bersemangat. Saya Aldo sebagai host. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Bersama saya ada dua tamu istimewa. Pertama, ada Fiksa, seorang sejarawan yang telah meneliti banyak tentang periode ini. Selamat datang Fiksa. Terima kasih Aldo, senang bisa berbagi informasi tentang Super Semar. Dan juga ada Ade, seorang aktivis yang peduli dengan sejarah politik Indonesia. Selamat datang Ade. Terima kasih Aldo, saya siap untuk berdiskusi dan memberikan perspektif saya. Mari kita mulai dengan latar belakangnya. Fiksa, bisa jelaskan mengapa Super Semar dikeluarkan? Tentu, Super Semar dikeluarkan pada 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno sebagai respons terhadap situasi politik yang tidak stabil setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun sebelumnya. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada Soekarno dan menuntut perubahan melalui Tritura. Ade, bisa jelaskan lebih lanjut tentang Tritura dan tuntutan rakyat saat itu? Tritura adalah tuntutan rakyat yang meliputi pembubaran PKI seperti penurunan harga barang dan perbaikan kabinet. Tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap situasi ekonomi dan politik yang semakin memburuk. Fiksa, apa saja isi dari surat perintah Super Semar itu? Baik, di sini saya akan menjawab. Surat tersebut memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga keamanan negara. Ini termasuk tindakan tegas terhadap PKI dan para pendukungnya. Bagaimana reaksi Soekarno setelah mengeluarkan Super Semar itu, Fiksa? Soekarno tampaknya merasa terjebak. Dia ingin mempertahankan kekuasaan, tetapi juga menyadari bahwa situasi sudah tidak terkendali. Keputusan ini menunjukkan ketidakpastian dalam kepemimpinannya. Ade, apa langkah-langkah yang diambil Soeharto setelah mendapatkan mandat dari Super Semar? Nah, Soeharto segera mengambil alih kontrol militer dan mulai melakukan operasi pembersihan terhadap PKI. Banyak orang yang ditangkap dan dibunuh dalam proses ini, yang dikenal sebagai tragedi 1965 sampai 1966. Fiksa, apa dampak jangka pendek dari keluarnya Super Semar? Dalam jangka pendek, Super Semar membawa stabilitas bagi sebagian masyarakat yang mendukung tindakan tegas terhadap PKI. Namun, banyak juga yang merasa tertekan karena kebebasan berpendapat dibatasi. Ade, bagaimana dengan dampak jangka panjangnya? Dampak jangka panjangnya sangat besar. Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto berlangsung selama lebih dari 3 dekade dengan kebijakan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Fiksa, bagaimana kita memperingati Hari Super Semar hingga saat ini? Setiap tanggal 11 Maret diperingati sebagai Hari Super Semar. Beberapa organisasi mengadakan diskusi dan seminar untuk membahas pelajaran dari masa lalu agar tidak terulang kembali. Ade, bagaimana pandangan generasi muda terhadap peristiwa ini? Nah, banyak generasi muda yang belum sepenuhnya memahami konteks sejarah ini. Penting bagi kita untuk mendidik mereka agar lebih sadar akan dampak sejarah terhadap kehidupan mereka saat ini. Fiksa, bagaimana media peran dalam membentuk persepsi masyarakat tentang Super Semar? Media memiliki peran penting dalam mendokumentasikan peristiwa tersebut. Namun, selama Orde Baru, banyak informasi diputarbalikkan untuk mendukung narasi pemerintah. Ade, bagaimana keterlibatan militer memengaruhi politik Indonesia setelah Super Semar? Nah, keterlibatan militer menjadi sangat dominan setelah Super Semar. Militer mengambil alih banyak aspek pemerintahan dan peran aktif dalam penegakan kebijakan Orde Baru. Fiksa, bagaimana reaksi internasional terhadap peristiwa ini? Reaksi internasional bervariasi. Beberapa negara mendukung langkah-langkah Soeharto sebagai cara untuk menstabilkan Indonesia, sementara yang lain mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Ade, apakah ada kontroversi mengenai keaslian dokumen Super Semar? Ya, ada banyak perdebatan mengenai keaslian dokumen tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa dokumen itu dipaksakan atau bahkan dipalsukan untuk legitimasi tindakan Soeharto. Fiksa, bagaimana kita bisa membandingkan Super Semar dengan peristiwa sejarah lainnya di dunia? Banyak peristiwa di negara lain menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat dialihkan secara tiba-tiba melalui mandat darurat atau keadaan krisis. Contohnya adalah kudeta militer di berbagai negara Amerika Latin. Ade, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pelajaran penting adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kita harus banyak waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Fiksa, bagaimana isu hak asasi manusia terkait dengan pembersihan pasca Super Semar? Isu hak asasi manusia sangat serius selama periode itu. Banyak orang hilang tanpa jejak dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara sistematis terhadap mereka yang dicurigai terlibat dengan PKI. Ade, bagaimana memori kolektif masyarakat tentang Super Semar berkembang seiring waktu? Nah, memori kolektif seringkali dibentuk oleh narasi resmi pemerintah. Namun, seiring waktu dan dengan munculnya gerakan reformasi, masyarakat mulai mengekspor versi alternatif dari sejarah tersebut. Fiksa, apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati peristiwa ini? Ya, banyak organisasi mengadakan diskusi publik dan seminar untuk mengenang peristiwa tersebut, serta membahas dampaknya terhadap masyarakat saat ini. Ade, apa harapanmu untuk masa depan Indonesia terkait dengan pelajaran dari sejarah ini? Nah, harapan saya adalah agar generasi muda lebih aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi serta tidak melupakan sejarah kelam agar tidak terulang kembali. Bagaimana kekuatan militer meningkat setelah Super Semar? Militer menjadi aktor utama dalam politik Indonesia dan mengonsolidasikan kekuasaan di bawah Soeharto. Ade, bagaimana hubungan internasional Indonesia berubah setelah Super Semar? Nah, Indonesia mulai menjalin hubungan lebih baik dengan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Ade, bagaimana normalisasi hubungan internasional berlangsung? Dengan stabilitas politik yang dicapai, Indonesia dapat kembali berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB. Fiksa, bagaimana kebebasan berpendapat terpengaruh setelah keluarnya Super Semar? Kebebasan berpendapat sangat dibatasi selama Orde Baru. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditindak tegas oleh aparat keamanan. Ade, apakah Super Semar memiliki kekuatan hukum? Super Semar tidak memiliki kekuatan hukum setelah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui pemilihan umum. Fiksa, pengaruh Super Semar terhadap kepemimpinan nasional apa? Super Semar membuka jalan bagi Soeharto naik menjadi presiden, mengubah tatanan Orde Lama yang dibangun Soekarno, dan menyebabkan Soekarno diasingkan. Ade, tujuan dikeluarkannya Super Semar itu apa? Tujuan dikeluarkannya Super Semar adalah mengambil segala tindakan untuk pemulihan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, menjamin keselamatan dan kewibawaan pemimpinan negara, dan melaksanakan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Fiksa, mengapa Super Semar memiliki arti yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Selain menjadi tonggak lahirnya Orde Baru, arti penting Super Semar dalam bidang politik adalah sebagai pangkal proses penggantian presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang dilantik pada 18 Agustus 1946. Ade, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Super Semar itu atau bisa dibilang atau tokoh? Nah, tokoh yang terlibat dalam peristiwa Super Semar adalah Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto, Brigjen Amir Mahmud, Brigjen Andi Muhammad Yusuf Amin,
Maijen Basuki Rahmat. Fiksa, di sini kan ada yang mengetik Super Semar. Boleh tahu siapa yang mengetik Super Semar itu? Tentang pengetik Super Semar, siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol Purnama TNI Angkatan Darat Ali Ebram. Saat itu sebagai staf asisten 1 Intelijen Resimen Jaka Birawah. Ade, ini di dalam Super Semar kan ada yang menandakan seperti surat perintah tersebut. Apa yang menandakan dalam Super Semar tersebut? Super Semar menandakan bahwa memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Fiksa, bagaimana tindakan yang dilakukan Letjen Soeharto setelah menerima Super Semar? Setelah menerima Super Semar, Maijen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya. Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru. Bagaimana dengan Ade? Kenapa Soekarno menandatangani Super Semar? Soeharto meminta Presiden Soekarno untuk memberikan surat pemerintah dalam mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Mendengar hal tersebut, Soekarno langsung menandatangankan surat perintah untuk mengatasi konflik pada tanggal 11 Maret 1966 sore yang dibuat di Istana Bogor. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Super Semar. Dengan kegiatan penelitian sejarah, bagaimana dengan Fiksa? Apakah ada kegiatan penelitian sejarah terkait dengan Super Semar saat ini? Ya, banyak akademisi melakukan penelitian untuk menggali lebih dalam tentang peristiwa tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat hingga saat ini. Selanjutnya, diskusi tentang reformasi. Bagaimana dengan Ade, reformasi tahun 1998 terkait dengan warisan Super Semar? Nah, reformasi muncul sebagai reaksi terhadap otoritarianisme Orde Baru. Banyak orang memulai mengevaluasi kembali sejarah dan menuntut akuntabilitas atas pelanggaran masa lalu. Selanjutnya, memegang peranan penting dalam lahirnya Orde Baru. Bagaimana dengan Fiksa? Selama ini publik menyimpulkan Super Semar adalah tiket ekspres bagi Soeharto untuk duduk di kursi kekuasaan tertinggi di Indonesia. Berbekal Super Semar, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia dan akibatnya orang-orang yang menjadi anggota, simpatisan PKI, dan warga biasa menjadi korban Orde Baru. Selanjutnya, selama ini banyak penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Bagaimana dengan Ade? Nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi perbincangan di berbagai kalangan pada masa Orde Baru ini. Dalam hal ini, ada diskusi tentang kebebasan berpendapat. Fiksa, bagaimana kebebasan berpendapat terpengaruh setelah keluarnya Super Semar? Kebebasan berpendapat sangat dibatasi selama Orde Baru. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditindak tegas oleh aparat keamanan. Hal berikutnya, banyak langkah-langkah yang diambil Mayor Jenderal Soeharto setelah menerima Super Semar. Bagaimana dengan jawaban Ade? Nah, langkah-langkah yang diambil Mayor Jenderal adalah membentuk Kabinet Pembangunan 1, memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina, menurunkan harga, dan membubarkan PKI. Pada saat ini, banyak pengaruh terhadap budaya populer. Bagaimana dengan Fiksa, pengaruh Orde Baru terhadap budaya populer di Indonesia? Baik, di sini saya akan menjawab. Budaya populer seringkali dikendalikan oleh pemerintah untuk menyebarkan pesan-pesan ideologis dan menciptakan citra positif tentang rezim Soeharto. Pada saat ini banyak langkah pengembangan Super Semar. Dengan Ade sendiri, bagaimana jawaban tersebut? Langkah awal yang diambil pengemban Super Semar adalah untuk merealisasikan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Untuk merealisasikan Tritura tersebut, hal pertama yang diambil adalah untuk membubarkan PKI. Setelah itu dilakukan pula penangkapan 15 menteri di masa Presiden Soekarno yang diperkirakan memiliki haluan kiri. Mari kita tutup diskusi kita hari ini dengan refleksi akhir. Fiksa, apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan tentang Super Semar?
dalam pesan penting ini untuk memahami sejarah agar kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak kepada Fiksa dan Ade atas diskusinya yang sangat informatif hari ini. Semoga pendengar kita bisa mendapatkan wawasan lebih tentang Super Semar dan dampaknya terhadap perkembangan militer serta kehidupan sosial politik di Indonesia. Terima kasih juga, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita dan bagi semua orang. Senang bisa berbagi. Mari kita terus belajar dari sejarah, bukan dari masalah, serta maupun masa lalu. Wah, keren banget nih kata-kata dari Ade dan Fiksa. Saya juga ada nih. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan kemampuan untuk melangkah maju, meskipun dalam ketakutan. Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Mari kita gunakan potensi itu untuk menciptakan dampak positif di sekitar kita. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita hari ini akan membentuk masa depan kita. Dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Wah, lumayan juga nih pembahasan kita. Meski kurang menarik, tapi kita berusaha buat menjadi yang terbaik. Selesai sudah podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial dan berbagi pendapat kalian tentang topik hari ini. Silakan share dan komen ya. Terima kasih.